selamat datang di Broadcaster Miftahul Ulum TV. Di segmen Asik Apa Sih Kita, aku, Rohmah Tiarstiani, sedang kedatangan tamu spesial. Dia seorang pelajar SMA. Tapi jangan salah, walaupun dia sibuk belajar dan mempersiapkan kelulusan, dia aktif banget di berbagai organisasi, dari Paskib, Pramuka, OSIS, dan masih banyak lainnya. Siapa lagi kalau bukan Aula Saftaza Kia, bisa dipanggil Kia. Hai Kia, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Ini kan kamu kelas 12 ya? Iya, betul. Dari SMA mana? Aku dari SMA Islam Miftahul Huda Jogoloyo. Ngomong-ngomong, rumah kamu itu di mana? Rumah aku di Getas, Bomo, Kecamatan Wonosalam. Nah, kesibukannya kan kamu kelas 12 ya. Kesibukannya untuk kelas 12 ini selain sekolah apa aja ya? Selain belajar dan pastinya itu aku pasti mengikuti berbagai organisasi seperti Pramuka, OSIS, ada Paskibra. Nah, aku juga nyoba-nyoba nih buat bergabung sama PMR. Ngomong-ngomong, kamu juga ikut TKR? Ya, betul sekali. Kalau selain organisasi kayak Pramuka, OSIS, ekstrakurikuler lainnya kamu juga ikut? Ya, aku kebetulan aktif dalam bidang olahraga handball atau bola tangan. Ya, betul. Nah, bisa dilihat teman-teman, seorang Kia sangatlah berprestasi banget ya. Terus kalau diingat-ingat, organisasi apa yang bikin kamu kayak tertarik banget untuk masuk gitu? Pastinya Pramuka, karena entah kenapa waktu aku pertama kali lihat kakak-kakak, pasti kan awal masuk sekolah atau SMA itu kita kan ada sambutan gitu dari kakak-kakak OSIS dan kakak-kakak Pramuka. Di situ entah kenapa aku ngerasa kayak keren banget ya, dimana mereka menjadi sorotan lah. Mereka ini menjadi bintangnya, dimana dengan segala atribut yang lengkap, gagah, itu kan kelihatan keren banget itu. Jadi aku mulai tertarik kayak wah, jadi pengen gabung deh gitu. Nah, sekarang kan kamu kayak mereka, gimana perasaannya kalau udah tercapai gitu? Ya, seneng sih, karena selain mendapatkan berbagai ilmu, juga mendapatkan relasi. Aku belajar banyak di Pramuka, jadi ya pastinya tidak menyesal. Berarti pertama kali itu kamu cintanya banget sama Pramuka? Ya itu karena ngerasa keren banget, jadi kayaknya pengen gabung gitu loh. Dari semua organisasi yang kamu ikut, dari ekstrakurikuler, yang pertama kali buat kamu jatuh cinta banget itu berarti Pramuka? Iya, betul. Selain Pramuka? Sebelum aku bergabung di Pramuka itu sebenarnya aku mengikuti Paskibra sekolahan. Waktu itu aku ditunjuk untuk menjadi petugas upacara, yang lain pengibaran bendera. Nah, dari awal aktifnya itu dari situ, sehingga bergabung OSIS terus Pramuka. Berarti kamu juga ikut Paskibra? Iya. Nah, lihat-lihat di sosmed teman-teman, Kia ini juga mengikuti Paskibra kecamatan. Udah baru kemarin atau sebelumnya ikut juga? Baru kemarin bergabung dan alhamdulillahnya lolos. Di situ ya senang sih karena dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Jadi ya gitu. Jadi gimana pertama kali kamu kok bisa lolos masuk ke Paskibra kecamatan? Ada yang narik atau bahkan kayak ditunjuk Kia aja dari sekolah menunjuk kamu untuk ngikut Paskibra, atau keinginan kamu sendiri? Jadi gini ya, awalnya sebenarnya aku udah pernah mengikuti seleksi Paskibra kecamatan pada saat di bangku kelas 10. Nah, cuman ya yang amat disayangkan saat itu belum lolos lah. Ya karena juga baru belajar, ya nggak apa-apa sebenarnya, walaupun ada yang rasa sedihnya karena nggak bisa lolos. Tapi di situ kan kita mendapatkan pembelajaran baru, berusaha lagi. Terus kelas 11-nya ada itu seleksi, kan biasanya seleksi Paskibra kecamatan setahun sekali gitu kan. Nah, waktu kelas 11 itu
ada seleksi, cuman karena ada kehalang sesuatu jadi aku tidak mengikuti seleksinya. Nah di tahap kelas 12 ini sebenarnya aku mau lebih fokus ke belajar aja lah, fokus karena kan udah kelas 12 sudah mulai serius. Namun karena dapat wewenang lah itu sama pembina, kami ikut aja gitu kan. Nah di situ ya udahlah ikut, jadi terus lolos. Nah awalnya nggak expect karena sebenarnya nggak, agak-agak gimana ya, sedih juga karena aduh pengen fokus tapi harus kesibuk lagi nih, apalagi kan paskibra kecamatan tuh memakan waktu banyak kan, di spend mulu, jadi itu jadi kehalang lah pembelajarannya. Nah dari situ lolos, ya udah keterima. Terus kan ngomong-ngomong kalau ikut paskibra itu kan latihannya keras banget. Ada nggak suatu momen yang bikin kamu nyerah banget gitu? Untuk saat ini sih selama pelatihan ya nggak ada, senang-senang aja karena kan di sana selain kita berlatih juga kan ketemu teman-teman banyak, kita ngobrol banyak, terus ya intinya nggak ada lah rasa sedih atau gimana gimananya gitu, senang aja. Selain momen, menurut kamu pelajaran yang paling penting kayak ikut paskibra itu apa yang nggak akan kamu lupakan? Kenangannya sih. Kenangannya Ya betul, banyak banget ya kenangan. banyak banget, setiap detik setiap jamnya pasti ada kenangan yang memorable banget lah. Pernah nggak pas kamu lagi kayak waktu tampil paskibra, mas kan dilihatin banyak orang, kamu pernah ada rasa grogi nggak? Pastinya grogi karena kayak duh deg-degan banget nih, udah hari high gitu kan. Itu udah ngeliatin banyak orang, takut gagal, takut nanti kenapa-kenapa. Karena awal-awal aku tuh yang aku takutin soal fisik, takut tidak kuat sebagainya lah. Cuman ya itu alhamdulillahnya lagi berjalan dengan lancar, semuanya berhasil, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, termasuk aku juga. Nah, waktu kamu kayak ikut latihan, pernah nggak kamu kayak merasa udah capek banget dan izin kayak gitu? Belum. Waktu itu aku lebih sering ikut terus. Izinnya itu karena ada kepentingan satu lah, bukan karena capek. Emang pertama kayak rasanya, misalnya kamu tampil kayak gitu, terus orang tua kamu datang lihat? Iya, yang datang itu ibu aku. Nah di situ juga kan diliatin, pasti sebagai orang tua kan bangga lah pada anaknya gitu kan. Reaksi pertama ibu kamu gimana? Kayak terharu apa enggak? Waktu kamu lihat kayak wah anakku tampil kayak gini, mesti kayak jadi orang tua kan mesti kan ada rasa tersendiri. Waktu itu ibu kamu reaksinya gimana? Pastinya senang. Awal-awal waktu aku bilang mau seleksi juga udah diserahkan, kamu maunya seperti apa ya silahkan, kalau kamu senang ya lanjutin aja, bangga lah. Orang tua aku pasti bangga sama aku, mereka bilang ya nggak apa-apa, tapi kalau misal kamu capek atau merasa kurang nyaman ya lebih baik diberhentikan dulu lah. Kan kamu banyak ikuti ekstrakurikuler, organisasi. Nah, itu dukungan dukungan dari orang tua atau malah kayak jangan ikut, kayak terlalu banyak. Kamu kan ya jijik kalau dibilang terlalu banyak ya gimana, tapi menurut aku keren. Gimana sih reaksi orang tua kamu kalau mereka tahu kamu ikut ini, ikut itu? Jujur aja orang tua aku tuh sebenarnya kayak nggak apa-apa kalau mau ikut, cuman karena gimana ya, aku mengikuti berbagai organisasi itu udah padat banget kan waktunya. Nah yang dikhawatirkan orang tua aku yaitu terlalu banyak aktivitas nanti bikin capek, selain itu kan biasanya pulang malam, nah itu yang menjadi problem. Pernah pulang malam juga? Iya, kan sering gitu kalau ada kegiatan kita kan lembur bersama teman-teman kan. Nah di situ kita sampai malam gitu. Aku sebenarnya nggak masalah karena juga kan udah tanggung jawab, jadi aku lakuin lah. Tapi itu problemnya pasti karena anak perempuan, apalagi sebenarnya aku anak tunggal kan, rumah Anak satu-satunya. tunggal? Iya betul, aku tuh anak tunggal, terus anak perempuan kan, masih orang tua aku kan khawatir kalau sampai pulang malam gitu. Aku sebenarnya mengerti.
Nah, ngomong-ngomong, kamu juga jadi Pradana Pramuka ya. Nah, pertama kali kamu dipercaya untuk jadi Pradanya, gimana sih perasaan kamu waktu itu? Coba ceritain gimana kamu ditunjuk atau mengajukan diri. Awalnya gini, waktu itu kan musyawarah bersama lah. Kira-kira siapa nih yang mau mengajukan diri gitu. Awalnya sama sekali belum ada gitu kan. Terus tiba-tiba adalah Pradana Putra sama Pradana Putri tahun kemarin kayak bilang, "Ya kamu aja gitu maju," gitu kan. Nah aku kayak bingung, aku kan belum pernah sama sekali berkecimpung di dunia pramuka, baru pertama kali itu masuk SMA. Nah di situ aku bingung ngapain aja gitu kan. Aku tanya, "Kak, kira-kira kalau jadi Pradana itu ngapain sih?" gitu kan. Terus jawabnya ya ininya menjadi Pradana itu tanggung jawab di ambalan atau gitu kan, dan jadi pengurus. Nah aku di situ kayak ragu-ragu, tapi aku majuin sendiri. Iya. Nah yang maju itu baru aku, perempuan satu-satunya. Yang laki-laki, yang perempuan lain tuh belum ada. Terus sambil menunggu yang lain kan, disitu aku juga deg-degan. Duh, ini bakal jadi tanggung jawab besar aku sih gitu kan. Nah itu sudah ada pemilihan, di situ ada voting bersama, musyawarah sebagainya, dan pada akhirnya ya aku ditetapkan jadi Pradana. Nah itu ceritanya. Terus yang cowok ada? Ada. Sebagai Pradana, tantangan terbesar apa sih yang kamu hadapi selama ini gitu? Tantangan terberat aku itu karena di situ menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Nah, tanggung jawabnya sangat besar. Tidak hanya kepada organisasi atau kegiatan yang ada, tapi juga seluruh anggota yang ada. Karena kita harus bisa mengerti orang lain, dimana kita harus paham, kita harus menghilangkan ego kita. Merendahkan ego kita demi orang lain ya? Ya, betul. Jadi, ya begitulah. Tantangan beratnya itu harus bisa mengerti masing-masing karakter anggota yang berada di organisasi tersebut. Kalau Kia sendiri, pengalaman yang gak terlupakan, bahkan sampai diingat-ingat dari memasuki dunia pramuka itu apa ya? Dari suka maupun duka? Sukanya karena memiliki keluarga baru. Di sana kan kita berbagi kisah lah, banyak sekali perjalanan yang terlewatkan, di mana kita bersama-sama berjuang, berjalan menuju tujuan yang sama. Nah, dukanya itu ya itu, kita harus bisa mengerti orang lain, kita harus bisa memahami orang lain, kita harus mengalah demi orang lain. Selain Pradana Pramuka, kamu juga kan juga wakil ketua DKR. Nah, menurut kamu perbedaan, menurut kamu sendiri ya, menurut kamu perbedaan antara organisasi di sekolah, pramuka di sekolah sama di luar sekolah itu sama apa enggak? Lebih seru mana malah ini? Keduanya itu memiliki sisi yang berbeda sih. Nah, kalau di Ambalan kan kayak seperti keluarga sendiri, pengalaman juga pasti beda kan. Cuman keduanya sama-sama seru, memiliki perbedaan sendiri. Untuk keduanya itu memiliki sisinya tersendiri kalau bagi aku. Nah, kalau untuk keserunya sama-sama seru keduanya. Cuman yang paling menantang itu ketika kita berani melangkah untuk keluar. Kita akan melihatlah gimana suasana di luar daripada di dalam. Nah, tantangannya kita akan belajar hal baru. Dimana kita sama sekali nggak tahu itu ini harus seperti apa, harus bagaimana, dan kita di situ harus memahami. Nah, itu yang belajar mulai memahami. Iya, belajar lagi mulai dari nol. Nah, waktu kamu jadi wakil ketua DKR itu kamu ditunjuk apa ditunjuk apa mengajukan diri? Waktu itu ceritainnya sedikit dong gimana? Boleh. Jadi waktu itu kan wawancara gitu. Okay. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan aja sih. Kira-kira kamu siap nggak semisal jadi wakil ketua? Yeah. Nah, di situ awalnya aku bimbang. Terus
Aku kan mikir dulu lah, aku bilang siap gitu kan. Nah awalnya tuh ya itu masih ada keraguan, aku bisa nggak ya nanti kalau misal jadi wakil ketua, jadi gitu ceritanya. Ya, kalau kan kamu ikut DKR. Nah, apa yang membuat kamu minat mengikuti DKR itu sendiri? Kalau pertama kali kan aku juga pernah lihat dia mengikuti apa? Muspanitra. Muspanitra. Nah, kamu waktu itu kayak tertarik mulai dari situ atau ada hal lain? Oke, jadi awalnya waktu itu sebenarnya nggak sama sekali nggak tahu apa itu DKR. Nah dari situ waktu itu pertemuan Muspanitra, awalnya aku juga bingung di situ ngapain gitu kan. Terus kayak waktu itu langsung aku berpikir kayaknya kalau aku diem terus kurang mencari pengalaman di luar gak asik deh. Nah aku mencoba tantangan baru nih, gimana ya kalau aku coba bergabung ke Dewan Kerja Ranting gitu kan. Nah awalnya tuh aku masih ragu-ragu soalnya aku sendirian ini, karena ya itu ditakutkannya bisa apa enggaknya ini berjalan sendiri ini kan. Nah oke, aku meyakinkan diri aku kayaknya aku harus mengambil langkah ini deh. Jadi dari awal situ aku mencoba tantangan baru, oke aku gabung di KR, jadi gitu. Kia. Kia kan kamu kan ini kelas 12. Banyak organisasi. Banyaknya organisasi juga menyita waktu kamu, waktu istirahat dan waktu ke sekolah kamu. Kamu gimana sih cara kayak membagi waktunya? Jadi biasanya aku buat plan gitu, misal besok ada acara ini. Nah aku sekiranya itu gimana caranya dalam satu acara ini tidak bentrok. Misal aku bisa ambil kegiatan ini, aku ambil, tapi kok kegiatan satunya lagi bersamaan, jadi mau nggak mau aku harus pilih salah satu. Ada yang ngalah? Ya harus ada yang ngalah. Setiap sesuatu pasti ya. Pernah nggak kamu ikut organisasi sampai bikin kamu kayak disband terus, nah buat nilai kamu jadi turun? pernah, pastinya pernah. Di posisi itu benar-benar sangat-sangat menyita waktu, kegiatan dan kegiatan sehingga nilai aku jadi turun. Di situ pastinya sedih, aduh kok bisa begini gitu kan. Aku selalu berusaha bagaimana bisa keduanya ini berjalan dengan baik, dengan posisinya stabil lah, jadi nggak ada yang menurun, jadi sama-sama jalannya tuh. Tapi gimana reaksi orang tua kamu saat nilai kamu turun? Orang tua kamu kayak gitu harus menuntut kamu harus jadi apa atau gimana? Atau malah mereka membebaskan, tapi kecuali tentang nilai harus gini, atau ikut aja? Kalau orang tua aku reaksinya ya, walaupun mereka tidak bereaksi yang seperti apa gitu, aku yang merasa mengecewakan mereka gitu. Kok bisa sampai seperti ini gitu, apa sih, ada perasaan sedih. Orang tua aku tidak menuntut apa-apa, cuman aku merasa kayak harusnya nggak gini. Sebelum SMA, SD, SMP kamu juga ikut organisasi atau bahkan kayak nggak ikut apa-apa kayak itu? Mulai aktif dari SMA? Mulai aktifnya dari SMA, cuman waktu SMP sih ikut ekstra English club. Wow, berarti kamu pinter banget bahasa Inggris ya. Enggak, masih belajar lah. Menurut kamu manfaat besar banget ikut organisasi dan ekstrakurikuler, menurut kamu sendiri itu apa sih? Jadi manfaatnya tuh sangat banyak sebenarnya, nggak hanya soal kita dapat pengalaman, kita dapat hal-hal baru di situ, tapi kita juga belajar pendewasaan diri. Di situ kita akan belajar bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara kita mengatur segala hal yang berada di situ. Nah, perjalanan semua itu tuh memiliki dampak tersendiri lah bagi hidup aku.
ada nggak orang yang benar-benar menginspirasi kamu untuk aktif di organisasi maupun pramuka dari semua organisasi? Gak ada. Ya udah, nggak apa-apa, berarti Kia menginspirasi dirinya sendiri. Ya, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang mempunyai ambisi yang besar gitu. Aku nggak mau kalau cuman hidup itu monoton. Itu aja. Aku harus gimana caranya aku juga harus ini, harus bisa itu. Walaupun ya terkadang harusnya kita itu nggak perlu lah mengejar sampai segitunya. Tapi sampai perjalananmu dari awal sampai sekarang itu menurut aku hebat banget lagi ya. Ini enggak kata-kata, cuma ini real, bener, aku bener-bener kagum. Nah, sempat dengar kamu waktu kecil bercita-cita jadi poluan, bener gak Kia? Iya, dulu tuh ya biasalah anak kecil kan, pasti kalau ditanya cita-citanya apa sih, jawab ada yang dokter, ada yang jadi guru dan sebagai apapun itulah. Nah, waktu itu entah kenapa kok aku mau ya jadi poluan gitu kan. Aku berimpian mau jadi poluan. Nah, tapi itu kan hanya sebuah mimpi masa kecil lah. Berjalannya waktu aku hanya bisa mengikuti alur saja, mau jadi seperti apa yang terbaik itu aku nyaman lah di bidangku nanti. Ini aku udah membayangkan gimana Kia poluan. Doain dong, amin. Amin. Gitu. Kalau menurut aku bisa sih, bisa, aminin dong. Amin. Kalau cita-cita itu masih ada sampai sekarang, masih ada keinginan. Kalau kan misalnya ada orang yang setelah lulus sekolah langsung pilih ambil kuliah, kerja. Nah, aku bingung nih sama kamu. Kan katanya kamu waktu kecil, cita-cita masa kecil itu kan pengen jadi poluan. Nah, kamu ingin lanjut ke situ atau bahkan kuliah? Kalau aku sih kalau bisa ya kuliah sama kerja. Karena kan di situ membantu orang tua juga. Aku tidak mau terlalu membebani lah. Kalau bisa keduanya. Nah, untuk menjadi poluan atau tidaknya sih aku mengikuti aja. Kalau memang ditakdirkan untuk bisa ya aku jalanin, kalau enggak ya sudah itu. Tapi ada keinginan tersendiri sebenarnya, aku itu ingin berkecimpung di dunia bisnis lah. Bisnis ya, langsung main ke bisnis Ya. Nggak apa-apa. Menurut aku lebih suka lihat kalau Kia jadi poluan, nggak tahu kenapa. Kayak waktu kan aku lihat statusnya Kia itu waktu itu Kia kecil terus transisi ke basket. Kenapa kamu bisa berpikiran waktu itu? Apa kamu waktu membuat status itu keinget apa enggak? Apa waktu itu? Jadi dibalik story itu karena tiba-tiba kan awalnya gini, aku kan lihat lah mencari apa sih foto-foto lama aku cari, terus jadi keinget gitu masa-masa yang dulu gitu kan, lucu juga ya gitu kan. Nah ya udahlah aku transisiin jadi Outchat bukan out. Oh ya, out umur ya. Year tuh kalau umur. Kok year tuh? Year mah tahun. Out itu kayak masa kecil aja, masa besar gitu. Oh iya. Ya. Benar ulangnya ya. tadi yang sebelum itu. Sebelum out. Enggak. Oke. Di balik story itu sebenarnya karena aku tiba-tiba keinget lah di Javu masa-masa dulu lah, lucu juga ya gitu. Dulu pernah berkeinginan jadi seperti ini gitu. Dan aku kayak nggak menyangka kok waktu itu sangat
terlewat secepat itu. Padahal dulu aku masih sekecil ini kok tiba-tiba bisa langsung besar gitu kan, kayak gak nyangka aja gitu masih bisa bertahan sampai detik ini. Bahasanya bertahan. Kalau ada teman yang masih minder tampil di depan umum, nah tips dari Kia ini apa? Kalau tips dari aku, semisal ini kalian nggak pede ya, coba deh kalian seakan-akan berbicara di depan cermin, berlatih di situ pelan-pelan, dan kalian bertahap mengambil contoh waktu ada presentasi di Sekolah presentasi di sekolah. Nah, di kelas itu kan, kalian ambillah jadi moderator. Nah, di situ kalian pelan-pelan di situ belajar sampai kalian tuh percaya aja sama diri kalian gitu, percaya bahwa kalian tuh bisa dan mampu. Nah, kalau aku perasaanku sendiri ya, sebenarnya aku cuma malu. Pernah ada di momen kayak gak pede gitu. Cuman aku kayak mau sampai kapan gitu ya, kita kan harus mencoba gitu kan. Udahlah, jadi terbiasa karena kan juga kalau setiap di kelas selalu jadi moderator. Nah, mulai dari situ sampai bisa mungkin langsung tampil depan lebih banyak orang. Pernah nggak kalau disuruh mendeskripsikan organisasi dalam 3 kata, apa yang bakal kamu pilih? Oke, 3 kata untuk mendeskripsikan. Yang pertama, menantang. Kedua, menyenangkan. Aduh. Ketiga, resah. Terakhir, resah. Resah. Pengalaman banget ini ya. Banget. Udah terbiasa dengan keresahan. Udah biasa banget. Terakhir nih, pesan apa yang Kia mau sampaikan buat anak muda, khususnya pelajar yang mau ikut aktif di organisasi? Pesannya gimana? Sama diriku aja bingung. Bentar. Pesannya itu jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau dia takut? Ya jangan takut, karena kan kalian takut karena perspektif kalian sendiri. Di otak kalian membayangkan nanti bakal inilah, bakal itulah. Padahal pada kenyataannya tidak bakal seperti itu kan. Tidak semestinya akan terjadi. Itu hanya sebuah perspektif kalian. Jadi kalian nggak usah takut, dicoba dulu, dijalanin. Nah, baru. Kalau mikirin kayak gitu, dari semuanya benar-benar yang membuat Kia jadi seperti Kia sekarang ini tuh gimana? Dari semua organisasi yang menuntun Kia dari awal sampai sekarang itu organisasi apa? Sebenarnya seluruh organisasi itu memiliki dampak sendiri sih dalam hidup aku, tapi ini yang paling utama itu pramuka. Di situ banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang semakin mendewasakan diri. Ini kan kelas 12 pastinya mau purna ya. Jadi gimana sih perasaan kamu kok udah ternyata waktu secepat itu ya, kayak mau purna aja. Itu kayak malah kamu senang atau malah ada rasa sedihnya? Ada keduanya sih. Iya betul. Sedihnya itu karena kita nggak bisa berkegiatan bersama lagi nih, nggak bisa saling berjalan di satu tujuan yang sama lagi, udah bakal terpisahkan masing-masing. Nah, sedihnya tuh di situ. Motivasi untuk teman-teman, pesan buat mereka gimana bagi Kia sendiri? Pesannya jangan pernah takut untuk melangkah, karena kalian di situ akan mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bukan akhir. Wah, bener-bener inspiratif banget ya cerita dari Kia sendiri, dari
pelajar SMA yang mempunyai segudang prestasi dari Paskib, DKR, Pramuka sampai ekstra lainnya. Nah, terima kasih Kia udah membagikan cerita sedikit buat teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus bermimpi dan berkarya. Bye bye.